Pernah nggak lu lihat orang yang dari luar kelihatannya biasa aja? Gaya hidupnya simple, nggak neko-neko, bahkan kadang kelihatan kayak pelit. Tapi ternyata diam-diam dia udah punya beberapa rumah. Anak-anaknya sekolah di luar negeri. Usahanya jalan terus, duitnya muter, hidupnya mapan. Lu heran, ini orang gajinya kayaknya nggak beda jauh sama gua, tapi kenapa bisa jauh banget hasil akhirnya? Nah bro, banyak dari mereka terutama orang Tionghoa punya satu kebiasaan yang kelihatannya sepele tapi efeknya gila banget kalau dilakuin konsisten. Namanya seni menabung receh. Tapi bukan sekadar ngumpulin koin, bukan juga soal kotak celengan. Ini tentang mindset, tentang disiplin kecil yang ngebentuk kekayaan besar. Hari ini kita bakal bedah cara mereka, kenapa strategi mereka sesimpel itu tapi justru bisa bikin mereka tajir pelan-pelan. Dan yang paling penting, lu juga bisa niru dari sekarang. Siap? Mari kita sikat. Gue tahu ini terdengar klise. Lu mungkin udah sering dengar saran kayak sisihin uang di awal bukan di akhir. Tapi bro, ini bukan sekadar soal teknis. Ini soal mentalitas. Karena yang paling susah dari ngatur uang itu bukan hitungannya, tapi ngelawan rasa pengen konsumsi tiap hari. Orang Cina ngerti satu hal penting. Kalau nunggu sisa nggak akan pernah ada yang tersisa. Nggak peduli seberapa besar penghasilan lu, kalau lu biasain ngabisin dulu baru mikir buat nyimpen, ujung-ujungnya bakal habis juga. Mereka main dari habit. Setiap kali dapat uang, walau cuma dari hasil jualan kecil, langsung ada yang disisihkan. Bisa cuma 5.000, bisa 10.000. Ada yang naruh di kaleng, ada yang di dompet khusus. Zaman sekarang mungkin pindah ke e-wallet atau rekening khusus tabungan. Tapi intinya sama. Mereka pisahin, mereka lupakan, mereka anggap itu bukan uang yang bisa dipakai. Dan ini bro, yang paling penting. Bukan nominalnya yang bikin mereka jadi kaya, tapi kebiasaan dan respect mereka terhadap uang. Mereka nggak pernah meremehkan receh. Karena mereka ngerti, uang receh itu kecil kalau sendirian. Tapi kalau dikumpulin dengan disiplin bisa jadi modal gede buat sesuatu yang lebih besar. Bayangin ini, kalau tiap hari lu bisa nyisihin 10.000 aja, dalam setahun lu udah punya 3,6 juta. Kalau lu naikin jadi 20.000, udah 7,2 juta. Itu bisa jadi modal dagang kecil, bisa ikut kursus, bisa beli alat kerja, atau bisa diinvestasikan lagi buat ngembangin aset. Tapi ini cuma bisa kejadian kalau lu mulai dari sekarang dan gak nunggu ada sisa. Karena realita hidup itu brutal bro. Yang disiplin walau sedikit, ujungnya jauh ninggalin yang penghasilan gede tapi bocor tiap hari. Lu tahu apa yang sering bikin orang susah nabung? Karena mereka cuma mikir, cuma segini doang, buat apa ditabung? Mereka ngerasa uang itu baru berharga kalau udah jutaan. Padahal orang Cina punya cara pandang yang beda. Uang receh itu justru yang paling gampang ditabung. Dan yang menarik, mereka nggak menganggap uang kecil itu remeh. Dalam budaya mereka ada istilah yang mirip dengan prinsip ini. Jangan biarkan air menetes terus-menerus karena akhirnya bisa memenuhi guci. Artinya sekecil apapun nilainya, kalau ditampung dengan sabar dan disiplin lama-lama akan jadi sesuatu yang besar. Dan disinilah muncul istilah yang gua suka banget, uang dingin. Uang dingin itu bukan uang yang dipakai buat gaya-gayaan. Bukan buat pamer. Bukan buat bikin lu kelihatan keren di sosial media. Tapi uang yang didiamkan, disimpan, dianggurin. Tapi bukan karena nggak dipakai, justru karena disiapin buat saat yang tepat. Orang Cina sering ngumpulin uang receh secara terpisah. Kadang disimpan di celengan besi, kadang dimasukin ke toples kosong, kadang ditaruh di amplop khusus. Recehan 500, 1.000, 2.000, 5.000, semua dikumpulin. Nggak disentuh, nggak diganggu. Dan mereka nggak nganggap itu sebagai uang kecil yang nggak ada gunanya. Tapi sebagai uang dingin yang lagi istirahat, nunggu momen pas buat jadi peluru terakhir buat investasi, modal, atau keadaan darurat. Kenapa ini powerful? Karena ini ngasih lu 2 pelajaran penting. 1, lu belajar sabar. Karena ngumpulin receh nggak instan hasilnya. Tapi di situ justru mental lu ditempa buat sabar, konsisten, dan nggak manja sama hasil cepat. 2, lu belajar disiplin. Karena tiap kali lu mau jajan yang nggak penting, lu inget, gua udah simpen uang dingin, jangan ganggu dia. Dan hasilnya, uang receh itu, yang dulu sering lu anggap nggak seberapa, pelan-pelan jadi pondasi yang kuat. Gua pernah dengar cerita satu pedagang kaki lima yang tiap hari nyisihin 5.000 dari hasil jualannya. 1 tahun kemudian, uang receh itu dipakai buat buka warung kopi kecil. Sekarang dia punya 2 cabang dan hidupnya berubah. Jadi bro, jangan pernah ngeremehin uang kecil, karena mindset orang gagal itu selalu ngomong, nabung nanti aja kalau udah gede. Tapi mindset orang yang ngerti duit, mereka bilang, sekecil apapun kalau dikumpulin dengan disiplin pasti ada hasilnya. Dan yang lebih penting dari jumlah uangnya adalah pola pikir lu tentang uang. Lu pernah ngerasain ini gak? Begitu dapat uang,
langsung gatel pengen jajan. Baru gajian, langsung check out keranjang belanja yang udah lu isi seminggu. Beli kopi kekinian, sepatu baru, langganan premium sana-sini. Karena lu ngerasa, gua kerja capek-capek, masa nggak boleh nikmatin? Nah, ini dia jebakan yang halus banget. Lu ngira itu bentuk self-reward, padahal itu self-sabotage. Di budaya Cina, ada prinsip hidup yang nggak semua orang kuat jalanin. Nunda kepuasan hari ini demi hasil yang lebih besar besok. Mereka ngerti satu hal, uang itu punya potensi, dan potensi itu cuma bisa tumbuh kalau nggak langsung dihabisin. Lu bayangin gini, kalau lu tanam benih, terus hari berikutnya lu gali lagi buat lihat tumbuhnya udah seberapa, tanaman itu nggak bakal pernah tumbuh. Uang juga kayak gitu. Kalau lu terus ambil dan habisin, ya dia nggak sempet tumbuh. Makanya orang-orang Cina lebih suka ngerem nafsu konsumsi demi bisa gaspol pas peluang emas datang. Contohnya nih, alih-alih beli motor baru cuma buat gaya, mereka milih nahan dulu dan uangnya diputer buat nambah stok dagangan. Temennya mungkin kelihatan keren duluan, tapi beberapa tahun kemudian mereka udah punya ruko, bukan cuma motor. Itulah kenapa delay gratification itu bukan tentang nyiksa diri, tapi tentang ngerti prioritas. Beda antara butuh dan pengin. Beda antara kelihatan sukses dan beneran mapan. Mindset gagal seringkali nyuruh lu buat nikmati aja dulu karena takut kehilangan momen. Tapi mindset yang bikin lu tajir bakal bisikin, kalem, kalau lu tahan sekarang lu bakal punya kebebasan besok. Dan di titik itulah uang gak cuma jadi alat, tapi jadi bukti kalau lu bisa ngalahin keinginan diri sendiri. Banyak orang ngerasa minder waktu mau mulai nabung. Karena mereka ngerasa, gaji gua kecil, bisa nabung berapa sih? Duit receh gitu gak bakal ngaruh apa-apa. Padahal justru mindset kayak gitu yang bikin banyak orang gak pernah mulai. Mereka nunggu sampai ada lebih dulu, baru mau nyimpen. Tapi kenyataannya, yang kaya bukan yang penghasilannya besar, tapi yang bisa nyisihin sedikit dengan konsisten. Orang Cina percaya, kalau lu gak bisa nabung dari 10.000, lu juga gak bakal bisa nabung dari 10 juta. Mereka paham bahwa kekayaan itu dibentuk dari kebiasaan kecil, bukan sekali gebrakan besar. Lu perhatiin deh, di toko-toko kelontong Cina yang kecil pun, selalu ada kaleng bekas biskuit atau toples yang mereka pakai buat nyimpen recehan. Setiap transaksi ada kembalian, langsung dimasukin situ. Sedikit demi sedikit, tapi setiap hari. Gak peduli 500 perak, 1.000, 2.000, mereka tahu. Yang penting kebiasaan nyimpennya bukan besar kecilnya jumlah. Karena konsistensi itu kayak air tetes. Tetesan kecil bisa bikin batu bolong. Tapi lu butuh satu hal, komitmen buat terus netesin. Kalau lu cuma semangat nabung pas awal doang, terus lupa seminggu kemudian, itu bukan menabung, itu cuma impuls doang. Tapi kalau lu udah punya sistem, misal, setiap dapat uang langsung 10%-nya masuk amplop khusus, setiap hari buang recehan ke wadah khusus, itu lama-lama jadi habit otomatis. Dan begitu itu jadi habit, lu udah selangkah lebih dekat ke arah yang gak semua orang bisa capai, kemandirian finansial. Karena lu udah ngerti satu hal penting, bukan nunggu bisa nabung, tapi bikin diri lu jadi orang yang terbiasa nabung. Ini prinsip paling gila tapi sering banget dilupain. Uang itu bisa disuruh kerja. Dan orang-orang Cina ngerti ini dari awal banget. Bukan cuma nyimpen duit, tapi gimana ngatur aliran uang biar uang itu berkembang sendiri. Mereka nggak kerja mati-matian terus simpen duit di bawah kasur. Mereka cari cara supaya uang yang disimpan bisa balik lagi dalam bentuk lebih banyak. Lu bisa lihat dari hal sederhana. Misalnya punya sisa tabungan 200.000, bukannya buat beli sesuatu yang lagi diskon. Mereka mikir, gimana caranya 200.000 ini bisa balik jadi 250.000 atau 300.000? Contoh kecil, mereka beliin barang grosir, terus dijual lagi sedikit-sedikit. Atau putar buat usaha kecil-kecilan, mungkin cuma untung 5.000 perak. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah, mereka ngerti pola mainnya. Uang kecil diputar terus, dikit-dikit jadi bukit. Karena mereka paham duit jangan cuma ditahan, tapi harus digerakin. Banyak orang Indonesia begitu punya uang langsung mikir, gue bisa beli apa ya? Tapi mindset orang Cina beda. Gue bisa bikin apa dari uang ini? Itu dua pertanyaan yang hasilnya beda jauh. Mereka treat uang bukan sebagai alat konsumsi, tapi alat produksi. Kalau bisa dibelanjain buat sesuatu yang balik lagi jadi duit, mereka pilih itu dulu. Makanya mereka kelihatan hemat, tapi tiba-tiba bisa beli ruko. Karena mereka nggak kejar gaya, mereka kejar aset yang bisa kasih cash flow. Kalau lu bisa nabung dengan disiplin, terus belajar muterin itu pelan-pelan, lu bukan cuma nyimpen duit. Lu lagi bangun sistem biar uang yang kerja buat lu. Dan kalau udah sampai titik itu, lu nggak perlu kerja 2 kali lipat capek dari orang lain. Karena duit lu udah mulai bantuin kerja. Gak semua orang dikasih gaji besar, gak semua orang lahir dari keluarga berada, tapi semua orang punya kesempatan buat ngubah caranya mikir tentang uang.
Dan itu bro, justru titik awal yang paling menentukan. Banyak orang ngira kaya itu soal keberuntungan. Padahal kaya itu hasil dari pola pikir yang dibentuk dari kebiasaan kecil. Yang gak keren, gak kelihatan, tapi konsisten. Lu gak harus langsung investasi saham atau bisnis gede. Cukup lu mulai dari satu hal. Ganti cara lu ngelola uang kecil. Karena kalau uang kecil aja gak bisa lu jaga, gimana mau ngatur uang besar? Trik-trik yang gua bahas tadi emang kelihatan sepele. Tapi justru hal-hal kecil itu yang jadi pembeda. Antara orang yang selamanya ngeluh soal gaji sama orang yang pelan-pelan tapi pasti bikin uangnya kerja buat dia. Dan percaya deh, kalau lu konsisten jalanin cara-cara ini, suatu hari nanti orang bakal bilang, gajinya cuma segitu, tapi kok bisa ya dia punya banyak? Dan waktu itu datang, lu gak perlu jelasin apa-apa. Karena hasilnya udah ngomong sendiri. Kalau lu ngerasa video ini bukain pola pikir baru, dan pengen terus belajar cara hidup cerdas dari bawah, gue ajak lu buat subscribe channel ini. Karena di sini, kita nggak cuma bahas soal uang, tapi soal gimana caranya jadi manusia yang nggak gampang kebawa arus, yang tahu arah, yang bisa bangun jalan sendiri. Klik subscribe sekarang, biar kita bisa tumbuh bareng langkah demi langkah. Gue tunggu lu di video selanjutnya.